Yes. Oke, teman-teman semuanya, malam hari ini kita bahas apa? Malam hari ini kita bahas orang hilang, guys. Mbak Fian Derista, Mbak Ririn A, kita bahas orang hilang. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi orang hilang di Hong Kong. Ya, orang-orang hilang di Hong Kong ini Mbak Laila Mandir Mundaijin Sare. Namanya ngeri sekali ini. Orang-orang hilang di Hong Kong ini banyak apa namanya? Banyak. Kok kenapa Miss Juli jarang bikin video? Buyan ditanyain kenapa jarang bikin video. Oke, besok bikin Mbak Ririn A. Tenang, besok bikin. Dia sibuk ngurusin anak-anak proses Mbak. Proses dari Indonesia yang ke Hong Kong, yang datanya tidak jelas. Terus proses yang di Hong Kong. Terus jangan asal hilang di hatiku. Ada notifikasi langsung on the spot Mas Andro ya, Mbak Ririn jadi dia ngurusin proses, ngurusin yang Indonesia untuk segera berangkat ke Hong Kong dan ngurusi yang di Hong Kong menye-menye mele-mele majikan, gak masalah namanya juga finish di Hong Kong wis finish ya ojo kemelelet lah biasa nggak apa-apa itu udah biasa udah wajar aja. Nah, wis ngebreak terus kemelelet iki sing rada repot. Oke, teman-teman, kita bahas tentang orang hilang, ya kan? Jangan hilang di hatiku. Tenang, Mbak Fian Derista. Jadi, orang hilang ini banyak faktornya ya, teman-teman. Orang hilang ini bisa karena nggak bayar utang. Ada yang orang hilang, memang dia sengaja tidak ingin hatinya itu apa ya terbuka atau tidak menginginkan orang lain itu mengetahui keberadaannya dia. Nih, ada juga yang orang hilang memang sengaja hilang terus ketangkep. Hehe, ketangkep Mbak. Mbak Yuti Yutira selamat pagi. Mbak Anifa Wibrianti juga selamat pagi. WA aku kok belum dibaca. WA yang mana Mbak? Ya nanti ditelepon aja lah. Nanti kalau habis live aku fokus live. Bolehlah sampean tanya aja langsung di live ini. Nanti biar saya bisa sekalian jelaskan. Jadi orang hilang, nggak apa-apa. Yang kalau ditanyakan melenceng dari jalur, nggak apa-apa, intermezzo aja. Nah, eh, aku juga butuh apa ya namanya kritik ya teman-teman. Kritik caci maki itu boleh ya teman-teman. Sekali lagi kalau di sosial media saya itu boleh. Wah, si Sandro ini galak kayak kemarin nanti yang galak baru tak kontenin nanti tak naikin. Eh, orangnya galak kalau ditanya nyentin-nyentin. Mbak Nila Elia Rahman nyimak Mas Andrew Yunong nyimak siap. Jadi saya juga boleh dikritik, saya boleh dikritisi atau nggak cocok dengan pemikirannya teman-teman itu boleh. Bila perlu ayo kita podcast. Kalau kita ngobrol, kalau memang dari apa yang saya pikirkan itu tidak cocoknya. Kalau banyakkan cocoknya ya terima kasih. Saya soalnya bukan orang yang antipati ya teman-teman. Ketidakcocokan itu bukan membuat kita harus musuhan atau nggak senang satu sama lain. Ketidakcocokan itu kenapa? Supaya kita dapat feedback, dapat apa namanya, dapat masukan, dapat hal yang eh, dapat bisa membuat kita jauh lebih baik. Bukan bukan kita nggak cocok dengan maunya teman-teman atau teman-teman nggak bisa cocok dengan mau saya. Bukan seperti itu sih. Bukan masalah kritik kok Mas, cuma ngasih masalah penyakit dan pengobatan juga biayanya. Sakit dan pengobatan juga biayanya. Maksudnya gimana nih? Cerita aja lah Mbak. Komen-komen nanti. Kalau masalah sakit dan biayanya. Kak, oke, kita bahas dulu ya teman-teman. Sebelum kita bahas orang hilang, ini ada yang bertanya Mbak Anissa Febrianti di Facebook. Kita jawab aja penyakit. Waduh, Mbak Siti terapis dari Ponorogo. Kangen dengan Ponorogo rek. Cuacanya yang istimewa. Dingin-dingin empuk. Jadi kita masalah sakit dan pengobatan. Jadi kalau di Hong Kong, apapun keluhan sakitnya teman-teman, ya kecuali kayak sakit gigi ya. Jadi kalian harus melihat POHIM. POHIM itu asuransi yang diberikan majikan kepada kalian. Ya, ikut dengerin ya Mas Andro. Oh, boleh Mbak Kopi 88 sambil disiapkan kopinya Mbak.
Ini siapkan kopinya Mbak. Kita siapkan juga kopinya kopi 88. Tapi bukan kopi saset. Mencret kalau kopi saset. Jadi lihat pohimnya. Kalau sampean sakit di rumah sakit, majikan wajib tahu dan harus tahu dan biaya itu dibebankan ke majikan karena yang menanggung penyakit itu majikan. Jadi itu. Nah, terus kalau sakitnya sampai apa, biayanya berapa, sebenarnya nggak usah dipikirin karena biaya itu yang nanggung majikan. Yang nanggung bukan sampean apa itu penyakitnya. Waktu itu kan sakit di Hongkong terus operasi itu biayanya gimana? Oh, kalau saya operasi ya saya ngajuin social welfare. Nah, ini lagi sudah di-approve tapi belum cair. Cairnya berapa? Total biaya yang saya keluarkan sekitar harusnya itu 79.800 dicatetin sama Bu Juku ya 80 lah. Kita masih belum tahu social welfare-nya social welfare memberikan buat kitanya berapa, apakah cuma 10%, 20%, 50% atau 100% atau 80% yang 20% kita harus bayar atau 90% yang 10% kita harus bayar itu kita belum tahu masih masih apa namanya nunggu suratnya dari mereka seperti apa. Nah, untuk masalah penyakit seperti itu. Kalau Mbak Anifah Febrianti mau spesifik nanti aja ada waktu silahkan telepon hari jam-jam pagi atau biasa. Ah, jadi kalau masih sampai mau bertanya kurang jelas gitu. Oh, begitu ya teman-teman. Ah, itu Mbak Anifah Febrianti kalau mau lebih jelasnya. Karena aku nggak ngerti maksudnya sampean ini sakitnya apa, seperti apa, terus bagaimana, status sampean juga kayak apa, status OS paper atau yang gitu. Untuk TKW apa juga bisa Mas ngurus social welfare? Ya sangat bisa sekali. Kalau domestic helper ya sangat bisa sekali, sangat boleh sekali gitu. Tapi kan kalian punya majikan, ya. Kalau kalian punya majikan harus diselesaikan dengan majikan dulu gitu, teman-teman. Bagaimana dengan majikan itu? Bagaimana? Seperti apa? Apakah penyakit sampean termasuk di dalam coveran pohimnya majikan? Itu loh yang harus dipastikan Mbak Anifah. Jadi kalau sampean seandainya tidak ada dalam coveran pohime sampean boleh ke social welfare. Social welfare itu selalu ada di setiap rumah sakit itu biasanya di lantai satu. Ditanyakan aja nanti biasanya karena setiap rumah sakit posisinya beda-beda, tapi selalu ada di lantai satu. Selalu ada di menurut saya sih di kalau kalau yang saya lihat ya di Pooi rumah sakit Pooi itu sebelah kiri bagian pembayaran dari lift utama yang sebelah kanan pembayaran, sebelah kiri bagian lift. Itu aja sih, silakan. Wih gila, wih gila nggak tahu kok ngirim 50 star ya. Ngawari guys, aku gak bisa membales 50 star. Wis. Semoga Anda selalu sehat dan Gusti Allah selalu melindungi Anda sekeluarga dan sehat selalu. Aku hanya bisa mendoakan. Oke, jadi teman-teman, itulah masalah penyakit Mbak Anifa Febrianti. Kalau nanti kurang jelas lagi, boleh tanya lagi. Jadi, orang hilang ya, sekali lagi, teman-teman. Orang hilang ini rawan sekali ya, orang hilang. Karena ada satu persoalan ya, teman-teman. Mbak Ruang Rindu membahas orang hilang, Mbak. Boleh dicek channelnya, ya kan? Mbak Mentari QQ, luar biasa. Jadi orang hilang ini kan banyak faktor. Yang paling banyak ya di Hongkong orang hilang itu karena nggak bayar utang, ya itu satu. Terus orang hilang banyak faktor lagi itu karena dia tidak ingin dihubungi. Dia tidak ingin, dia lagi ngapain, dia seperti apa, dia melakukan aktivitas apa, dia tidak mau diketahui. Itu Mbak Isa Ayu, selamat malam. Oke, Mas, terima kasih banyak ya. Kapan-kapan saya telepon aja, Mas. Saya statusnya resmi dan masih ikut majikan di satu majikan. Ya, sampean dealan dulu dengan majikan. Satu majikan 12 tahun, tapi majikanku sebenarnya keberatan, Mas, untuk masalah biaya. Saya disuruh scan jantung untuk memastikan aja saya masuk rumah sakit di vonis dokter Wai Fak Yim. Apa, Fian? Wai Fak Yim. Oh, infeksi lambung. Gampang. Nanti bikin kunir bubuk apa kita punya apa bubuk apa Vian
Oh, temulawak. Bubuk temulawak kasih madu aja. Bisa aman itu Mbak. Nggak usah ribet-ribet penyakitnya sampean. It's okay. Bahas apa ketinggalan, Repulse Bay, malam Mas Andro nyimak, Mbak Isayu, telat aku Mas, jempol ke-6, nggak ada masalah. Tidak ada yang telat di sini. Tetap nanti bisa diputar ulang lagi. Nanti juga saya siarkan videonya. Karena ini saya rekam, saya record untuk cerita berikutnya bisa dibahas. Untuk teman-teman buat nemenin kalian yang lagi kerja, handsetnya dimasukin ke telinga sambil didengerin. Oke, orang hilang. Bahas lagi ke masalah orang hilang. Jadi ada pernah cerita di mana keluarganya ada yang hilang di Hong Kong, ya kan? Kemudian telepon ke salah satu YouTuber yang notabene-nya ibunya hilang, ya kan? Nggak mau ngasih kabar dan semuanya. Dan ternyata itu direncanakan oleh pihak suaminya. Jadi suaminya ini kehilangan istrinya karena biaya segala sesuatunya yang harus buat anaknya itu tidak diserahkan ke dia, tetapi diserahkan kepada panti asuhan. Nah, anaknya dititipin di panti asuhan dua-duanya. Karena bapaknya ingin mau cari duitnya, maka anaknya diambil dua-duanya dari panti asuhan, diambil secara paksa sama bapaknya. Karena bapaknya tahu panti asuhannya di mana, kemudian digunakan nelpon. Anaknya disuruh nelpon ke YouTuber di Hong Kong. Nah, setelah disuruh nelpon, akhirnya ya kan viral, ya kan, karena ibu meninggalkan anaknya, ya, ibu meninggalkan anaknya jadi viral. Mbak Dulil Yonai Mas sehat selalu Mas Ando, terima kasih doanya Mbak Dulil. Jadi anaknya bilang anaknya kena sakit gudik dan semuanya dengan segala bentuk cerita dan deritanya, kemudian telepon ke YouTuber. Nah, ramelah di YouTuber, akhirnya ibunya yang merasa baik-baik aja sama anaknya. eh Mas, aku nemuin kasus Mas hilang TKW tapi saya tidak membocorkan karena ini bukan saya yang menangani, kata majikannya di penjara tapi kok penjaranya gak jelas. Ya, silakan Mbak Marina Rina. Nggak mau membocorkan ya sudah, nggak usah dibocorin. Simpan aja buat zaman sendiri. Jadi kayak gini ya, Mbak Aisyah miss you. Dibahas di kita itu dibahas. Kita nggak membahas nama, kita nggak bahas oknum, kita tidak bahas apapun, tapi kita menceritakan ketika ibunya anaknya baik-baik saja, transferan uang juga baik-baik saja, sampai viral, akhirnya begitu viral ibunya dengar rasa hatinya sedih. Nah, saat rasa hatinya sedih, wong aku itu tidak sejelek itu dan tidak seburuk itu. Kemudian dinarasikan telepon anaknya yang di by design sama bapaknya untuk bilang ABCD bla 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 bla. Endingnya adalah YouTubernya merasa kasihan, kemudian eh, kasih nomor rekening ditransfer. Saya tidak saya tidak menyalahkan siapapun di dalam kasus ini. Saya tidak menjudgment siapapun dalam kasus ini. Ya, tapi eh, kadang-kadang ketika kita sangat bermurah hati, otomatis ya nggak apa-apa. Orang mau ngasih itu bebas, ya kan? Orang mau memberi, menyumbang itu hak bagi siapapun, nggak ada masalah dan itu bagus, Pak. Ya, tapi yang saya rasakan adalah saya merasakan adalah pihak wanitanya, ibunya yang merasa bahwa, ya kan, ibunya bawa dekat, tapi ternyata dibikin cerita seolah-olah ibunya meninggal. Karena ini dia datang ke saya, gitu loh. Jadi aku ini difitnah, Mas. Ini yang saya sangat-sangat berhati-hati dalam dalam mendengarkan cerita itu fitnah gitu, ya kan. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena ibunya sendiri yang datang. Kebetulan itu terus dianterin, terus saya bilang, udah Bu, kita nggak perlu bahas di konten. Dia kayak sebenarnya pingin konten atau klarifikasi, saya bilang, tahan, nggak usah. Ya kan? Mbak Marina, kalau sampean tahu orangnya hilang, silahkan tanya ke KJRI. Kalau masuk penjara KJRI pasti ada datanya. Mbak Marina Maya Lestari, nggak usah dibocorin kalau sampean nggak mau cerita.
Tanya aja ke KJRI pasti ketemu jawabannya kalau anaknya memang benar-benar di penjara. Kalau enggak, berarti, dan di data KJRI enggak ada, berarti orangnya masih ada, tapi statusnya enggak jelas. Bisa OS, bisa paper. Salam aja ke Mbak Yuli, terima kasih banyak. Ya, Kira selalu hadir, siap, terima kasih. Yunlong, selamat malam. Nah, kembali lagi ke cerita yang hilang tadi. Dari situ saya merasakan, waduh, ya kan? Dari situ ibunya sedih, ya kan? Terus ditunjukin pula ke saya, dia video callan sama anaknya. Ketika itu juga, dan semua baik-baik saja. Dan dia cerita bahwa memang aku dipaksa sama bapakku untuk begini-begini. Terus aku bilang nggak perlu klarifikasi. Berita itu akan dengan sendirinya 1, 2, 3 bulan berhenti sudah. Saya bilang, selamat malam Mbak Atta, selamat pagi. Jadi nggak usah sekarang diam-diam dan tenang, ya kan? Bapaknya sebenarnya menunggu reaksi kita. Kalau kita bereaksi, bapaknya akan bereaksi jauh lebih besar lagi. Dan itu akan menimbulkan kericuan. Diemin aja, kalau dia tidak kita respon, nanti lama-lama dia sebenarnya nunggu beberapa eh, minggu atau apa, kalau kita tidak memberikan klarifikasi atau tanggapan atau tidak bersaut-sautan, ya sudah semuanya akan tenang. It's okay. Dan akhirnya beneran, ya saya sarankan sekarang dipanggil aja guru ngajinya atau penanggung jawabnya pondok lagi, terus diminta baik-baik ke bapaknya bahwa sudah waktunya ujian, balik lagi ke pondok. Akhirnya baik-baik balik ke pondok, kemudian balik lagi, terus dia bisa ngirimin ke ibu pondok. Akhirnya bapaknya bingung, ya kan? Dapatnya ya sudah yang dari sumbangan tadi. Karena memang jadi kayak gitu. Yang saya khawatirkan adalah yang cerita ini play victim, padahal dianya yang salah. Makanya dalam memahami kenapa sih orang nggak suka kalau cerita sama saya selalu bilang ini ada yang aneh Mbak dari ceritamu, ada yang salah dari ceritamu. How come? Bagaimana bisa? Karena setiap cerita itu detailnya pasti akan saya paham. Dan saya sekali lagi di dalam membuat konten tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Tidak boleh. Itu bukan ranah saya. Menganggap Anda yang paling benar, menganggap Anda yang paling salah, itu tidak boleh. Mbak Roman, Mbak Sukiyati, Mbak Ayu Rahayu, Mbak Lina Lampung, Mbak Aisyah Bisyu, Mbak Pretty Lady. Yes. Yang belum disebut, ngomong ya, nanti tak sebut lagi. Mbak Sukiyati Sumono, Mbak Romanita. Wes like aku mas, melok nimbrung. Jadi kayak gitu. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah saya memberikan penjelasan. Jadi kalau pertanyaannya boleh apa enggak, benar apa salah, ya kan? Bagus atau tidak, baik apa jelek, iya atau tidak, saya tidak bisa menjawab. Karena sekali lagi saya manusia. Jadi, tetapi ketika kalian bertanya, ini lebih banyak senang aku pertanyaannya dari teman-teman adalah kira-kira menurut pendapat Mas Andrew bagaimana? Nah itu, ya ayo diskusi. Bukan aku yang paling baik gitu. Ayo kita ngomongin. Karena sekali lagi teman sampean bercerita ke saya, ya kan? Sampean bercerita ke saya itu kepercayaan. Sampean mempercayai saya untuk berbicara tentang masalahnya sampean dan berharap ada hal yang bisa kita ambil nilainya untuk melangkah jalur berikut. Langkah apa yang harus diambil? Nah, Waalaikumsalam Mbak Mariam. Assalamualaikum, sehat, selalu dalam lindungan Allah dan sampean juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang pas dan pendek, saya tidak akan menjawab dengan hal yang pendek juga. Saya ingin menjelaskan sebatas yang saya mampu. Jadi sekali lagi, dalam saya menjawab itu bukan atas jawaban itu atas keinginan Anda, bukan. Nah, dengan keinginan Anda, dengan diskusinya kita, dengan cara pandang saya, sama apa enggak? Kalau memang beda, ya beda. Saya nggak bisa disetting dan didesain atas apa keinginan yang bertanya. Kalau memang menurut saya apa yang Anda lakukan baik, saya akan bicara itu baik. Kalau Anda lakukan kurang baik, nggak baik, ya saya akan bicara sebaiknya kita lebih bijak untuk melakukan A, B, C, D, E. Bahkan ada juga yang saya kadang-kadang menyarankan hal yang lebih ekstrim. Nah, sekali lagi itu orang hilang yang memang sengaja. Jadi orang-orang di luar sana mencari.
yang tadi memanfaatkan. Nah, ini banyak sekali disinformasi dan saya sangat takut sekali kalau memang saya memberitakan sesuatu dan berita itu tidak dari narasumber yang benar. Ngeri loh teman-teman. Kalau kita itu fitnah, itu ngeri. Sekali lagi, dosanya itu terus kalau nggak kita hapus. Itu orang akan berasumsi. Dan ingat ya, konten ini jalan terus. Konten itu selalu akan ditonton orang terus sampai entah satu, entah dua, entah tiga. Dan ini ya wis, kita tidak bisa. Dan kita tidak tahu apakah yang kita bikin ini benar atau tidak. Nah, tapi kembali lagi kita membalik membalik lagi, mempertimbangkan kembali ceritanya seperti apa dan bagaimana. Kayak kayak kemarin juga di Facebook yang rame juga yang Pratiwi ya yang Facebook pramugari yang boom anaknya yang kayak sakit mental ya kan eh, nangis-nangis dan semua gara-gara ditinggal ibunya ke Hong Kong sama bapaknya. Nah, mudah-mudahan ibunya bercerita versi ibunya gimana ceritanya langsung menghubungi si Pratiwi akhirnya bisa mengklarifikasi atau apapun. Biasanya kan karena benar-benar masalah keluarga. Jadi perceraian dan semua-semua gitu. Nah, ini tuh lebih berat. Oke, orang hilang berikutnya ya orang hilang karena memang tidak ingin dihubungi ya. Karena ada persoalan atau masalah keluarga. Ada juga orang hilang yang memang tertangkap. Ini saya mau cerita juga buat teman-teman. Kalau orang hilang itu tertangkap kena penjara karena melanggar aturan dan semuanya, itu pasti. Kalau orang sudah masuk penjara dan berproses hukum, itu data di KJRI pasti ada. Bagaimana caranya? Ya sudah, keluarganya, ya sekali lagi, keluarganya, suruh hubungi PT boleh. Kalau kelamaan hubungi PT, terus lupa PT-nya, nggak tahu PT-nya, silahkan menghubungi KJRI dan lampirkan dokumen bahwa memang dengan sang yang hilang tadi itu sampai ada hubungan keluarga yang dekat, suami, orang tua, kakak, adik, ada dokumen yang mendukung itu, ya kan? Mbak Iin, Mbak Cahaya Cinta, selamat malam. Mbak Iin juga selamat pagi. Sehat selalu, semakin sukses, sama juga sama doa yang sama buat sampean. Mudah-mudahan berkali-kali lipat buat sampean. Nah, jadi di KJRI itu kalau orang yang kena penjara, orang yang tertangkap, orang yang berkasus dengan polisi itu pasti ada datanya, fix, pasti ada. Jadi nggak usah mumet. Aku senang program diet Mas Sandro kurus duluan, sing program diet. Nanti kita lebih lebih lagi nanti kalau udah six pack nanti kontennya nggak pakai baju atau pakai kaos kutang. Kita jadikan dulu badannya. Kalau sekarang masih pakai kaos. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau orang hilang di penjara itu bisa dicari di KJRI, nggak usah khawatir. Nah, sebenarnya orang hilang itu hanya ada dua, ya kan? Sebenarnya orang ini itu menghilang dan memang dia tidak ngasih kabar. Tetapi kalau orang di penjara, teman-teman, sebenarnya prosedurnya kalau orang di penjara itu setelah dia masuk, dia itu disuruh nulis surat, ya kan, untuk menginformasikan ke keluarganya. Pasti mereka diberikan kesempatan bahwa kalian mungkin lagi di penjara ini penjaranya kamarnya berapa, kalian itu pasti akan diberikan fasilitas itu untuk ngabari keluarga. Tapi ya kadang-kadang namanya teman-teman masuk penjara nanti kalau keluarga dikasih tahu tiba-tiba pingsan, tiba-tiba semaput, tiba-tiba sakit jantung, kan repot. Jadi kadang ada yang memilih untuk tidak diinfokan atau justru menginformasikan tidak pada keluarganya, menginformasikan kepada orang lain. Nah, kalau menginformasikan pada orang lain ini yang terjadi biasanya miscommunication. Kok malah orangnya. Bahkan ada yang telepon saya, katanya juga ada telepon ke sebelah, nyari pacarnya yang hilang. Nah, ini hubungannya adalah pacarnya. Alasannya ya karena cinta mati. Ya, so, nggak apa-apa. Ya kan? Dan saya tidak mempublish itu semua. Karena saya tidak ngerti hubungannya sejauh mana pacarannya. Cintanya sejauh mana. Bukannya kita nggak bisa nolong. Karena masih sebatas pacar. Ya kan? Derek nyimak mas, sehat selalu Mbak Sugiyati semuanya. Salam buat Mas Andrew keluarga. Jadi berhati-hati kita menginformasikan orang hilang.
mencari bapaknya, mencari emaknya. Emaknya sudah hilang. Bagaimana tanda-tandanya seperti apa? Kisahnya bagaimana? Ceritanya kayak apa? Sah-sah saja kalau itunya benar. Tapi ketika kita mau verifikasi dan melogika secara mendengarkan, ini kok nggak masuk akal ceritanya. Karena ada juga teman-teman yang merasa gerah, risih, sumpek, mumet. Karena apa? Keluarganya bertanya tentang transferannya kapan, uangnya kapan. Saya kemarin ada sempat teman yang sudah di interminate. Nah, ketika di interminate pun bayangannya dia adalah anaknya mau menikah. Dan anaknya menikah butuh biaya banyak, sedangkan dia di interminate. Sedang dia nggak mau jujur kepada orang tuanya bahwa dia di interminate. Ini kan miris sekali, teman-teman. Beban hidupnya dia tanggung sendiri. Tetapi saya cuma ngomong sama bojoku, kalau ada sesuatu yang dia nggak mau jujur kepada kita, ya sudah. Berarti dia ada persoalan dan ada permasalahan yang tidak harus disampaikan kepada kita. Karena kerasa ya teman-teman. Orang itu jujur dan tidak itu kerasa loh teman. Orang play victim itu kerasa loh teman. Kita diceritain ceritanya mereka yang A sampai B sampai C yang D itu kalau kita rajin mendengarkan orang ngomong, kita itu bisa ngerasain loh. Ini bener nggak? Ini masuk akal. Soalnya saya bukan hanya mendengar sesaat aja, tapi saya itu mengamati dan melihat. Bayangkan kalau kita nggak ketemu orang yang dengerin telepon aja terus melihat itu bagaimana? Merasakan. Ini cerita bagaimana sih alurnya? Ini cerita kayak apa sih? Jadi bagian dari cerita-cerita itu terlihat. Nah itu butuh kejelian ya. Itu butuh waktu, butuh konsentrasi. Kadang kita juga salah dalam mendiagnosa. Tapi kalau kita ngomongnya salah, kita diagnosa, temannya pasti yang cerita di telepon pasti tersinggung. Pasti. Kalau apa yang kita duga salah. Tapi kalau yang kita duga itu benar, dia pasti akan diam. Bahkan tidak banyak yang akan bilang, loh, sama ini dukun tak mas? Kok tahu? Bukan, bukan. Ini bukan persoalan dukun. Jadi ini persoalan adalah ketika kita mendengarkan dengan baik-baik dan memperhatikan apa yang kalian bicarakan. Itu kita bisa menganalisa sampai jalan berpikirnya sampean itu dari durasi 1 sampai 5 menit itu bisa kebaca loh teman-teman. Di dalam ilmu psikologi, dalam psikologi itu kan mempelajari manusia, karakter dan manusia. Jadi nggak apa-apa. Itu yang menambah khasanah. Yaitu orang hilang yang memang sengaja menghilang. Kalau ketangkap berkasus itu pasti data di KJRI ada. Jadi jangan khawatir ketika orang itu hilang di Hong Kong. Sampaikan aja. Nanti di kemudian waktu pasti akan ketemu. Kalau nggak datanya di BB2MI pasti ada, datanya di KJRI juga ada, namanya ada, statusnya. Kalau statusnya itu biasanya kalau kita mencari orang hilang nggak bisa itu boleh juga kalian bertanya sama polisi. Masalahnya apa? Polisi itu pasti tahu. Bahkan saya pernah bikin laporan investasi bodong waktu itu di Jungwan sama 5 orang anak. Kita nyari satu orang itu dan polisi tahu ternyata orang itu posisinya tidak sedang ada di Hong Kong. Tapi pulang ke Indonesia tanggal berapa dia keluar dari imigrasinya polisi bisa tahu. Sudah sangat hebat seperti itu teman. Polisi itu bisa. Tapi kalau kita minta keterangan sama polisi ditanyakan sama polisi. Karena Hong Kong ini adalah undang-undang privacy. Tidak boleh. Hubungannya apa dengan orang ini? Persoalannya apa dengan orang ini? Kalau tidak ada hubungan keluarga, tidak ada sesuatu yang penting, atau kita bukan NGO. Nah, NGO itu non-government organization. Jadi organisasi gitu. Nah, kalau organisasi bertanya kan dia punya. Kalau saya YouTuber enggak bisa. Ya, nggak apa-apa kalian tidak menganggap YouTuber itu tidak memberikan solusi, nggak apa-apa. Saya nggak mau berbicara. Tapi kalau urusan ada koneksi dengan polisi di Hong Kong, ada NGO, ya saya tidak harus ceritakan, tidak harus keluar-keluarkan. Karena fokus saya tidak di situ.
Fokus saya adalah kalian itu jauh dari masalah, terhindar dari masalah. Fokus saya di situ. Bukan kalian sudah punya masalah, baru kalian cerita, bukan. Tapi sebelum menghadapi masalah itu, fokus saya di situ. Jadi kalau bisa itu jangan sampai terjadi, dan sangat tidak mungkin segitu banyaknya orang yang ada di sini. Tapi nggak apa-apa. Saya melakukan hal sedikit, yang penting saya lakukan. Tidak hanya berteori. Ya kan? Bahkan di sini juga ada organisasi yang tanggap dengan hukum, memahami dengan hukum, tapi saya nggak tahu sampai sejauh mana karena memang saya nggak pernah ikut rapat ya. Mudah-mudahan bisa membantu juga teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di dunia ini sekali lagi bahwa eh, disarankan dan dianjurkan kita itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, bukan berlomba-lomba untuk membaikkan diri kita atau berlomba-lomba membuat diri kita terlihat lebih baik. Terlihat, lakukanlah kebaikan, bukan memperlihatkan bahwa kita lah yang paling baik. Itu saja dari saya. Tetap semangat. Keep stay tune my YouTube channel dan silakan kritik, komen, saran, caci, maki, bully itu sah di konten saya. Boleh dan bebas. Mbak Dian Amoy, malam Mas Rudun Mengadu. Sehat selalu semuanya. Tetap semangat. Keep stay tune my YouTube channel. Selamat malam. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.